Perkenalkan, nama saya Resti Purwanti dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6 dari tugas UAS mata kuliah Pancasila. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Nah, film ini dimulai saat seorang wanita yang bernama Victoria yang terbangun di sebuah rumah dalam keadaan bingung, kesakitan, dan tidak ingat siapa dirinya. Lalu, dia keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi, anehnya, semua orang hanya diam dan ngeliatin saja, bahkan mereka merekam dengan ponsel mereka. Tiba-tiba, orang bertopeng datang yang kelihatan ingin membunuh dia. Ternyata, Victoria adalah tersangka yang membantu tunangannya yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anak kecil yang bernama Jemima yang diculik dari rumahnya. Tunangannya menyiksa dan membakar Jemima. Sementara Victoria hanya merekam aksi tersebut dengan ponselnya. Victoria mengakui merekam saat-saat terakhir Jemima. Dia mengaku dipaksa oleh tunangannya dan para juri hakim tidak percaya, maka dibuatlah The White Bear Justice Park. Karena tunangannya yang telah bunuh diri di dalam tahanan, akhirnya warga menginginkan agar Victoria tidak melakukan hal yang sama, maka dibuatlah The White Bear Justice Park. Victoria disiksa berulang kali. Dia dihilangkan ingatannya agar dia menjalani simulasi semacam itu setiap hari, sampai masa hukumannya habis. Setelah menjalani hukumannya, dia dimasukkan ke dalam sebuah kapsul dan dipertontonkan kepada masyarakat yang marah di White Bear Justice Park. Menurut saya, kasus dalam film ini termasuk ke dalam penyimpangan Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, ketidakadilan akan hak dari Jemima untuk hidup dan mereka membunuh Jemima. Yang kedua itu termasuk ke dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksud dari keadilan ini, Victoria sudah dihukum gitu. Terus, apakah jika hukum dalam film tersebut dapat diterapkan atau tidaknya di Indonesia? Menurut saya kurang setuju jika hukum dalam film tersebut diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu menanamkan adanya hak asasi manusia. Nah, dalam film tersebut dengan ditontonkannya selama hukuman terhadap Victoria itu telah melanggar adanya hukum hak asasi manusia. Karena menurut saya seharusnya jika melakukan hukuman itu tidak seharusnya dipertontonkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pancasila sering dikalahkan dalam kasus intoleransi. Jakarta, CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan merefleksikan nilai-nilai Pancasila sering kali dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Pancasila sering dikalahkan dalam berbagai kasus intoleransi dan secara umum pelanggaran kebebasan beragama atau keyakinan, kata Halili dalam keterangannya. Halili mencatat sepanjang Mei 2023 terjadi beberapa peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia. Misalnya, aksi pembubaran ibadah yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap jemaah gereja Mawar Harom Binjai, pembubaran ibadah di gereja Bethel Indonesia Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Riau. Pembubaran aktivitas pendidikan agama Kristen di gereja Bethel Indonesia di Desa Cilame, Bandung Barat,
Jawa Barat. Kemudian, terdapat kasus pembakaran balai pengajian milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga. Kasus ini termasuk ke dalam penyimpangan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencegah adanya intoleransi ini, sebaiknya kita itu untuk lebih lagi mendalami atau mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Audio Jungle.